Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin Iya. untuk mewawancarai Bapak mengenai pengambilan keputusan Bapak selama ini menjadi seorang pemimpin di sekolah, Pak. Boleh? Boleh. Alhamdulillah. Oke, langsung saja Bapak ya. Iya. Saya ingin menanyakan beberapa hal, pertanyaan yang terkait dengan pengambilan keputusan Bapak selama ini sebagai pemimpin di sekolah. Iya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Bapak? Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak sangat bangga dan insya Allah ini akan menjadi sebuah evaluasi juga untuk Bapak kaitan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah. Untuk mengidentifikasi, Bapak tentunya melalui para pembantu kepala sekolah ketika Bapak kumpulkan, kemudian kita coba analisis tentang hal-hal yang menjadi kebijakan-kebijakan Bapak, mana yang sudah sesuai, mana yang bertentangan, gitu kan. Nah setelah itu Bapak mengambil kebijakan secara positif, tentu tidak terkendala dan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang pertama. Jadi Bapak mengidentifikasi bersama-sama dulu, kemudian menganalisisnya, Ya, betul. sehingga kedepannya bisa mengambil keputusan yang tepat bagi semua Iya, Pak ya. betul. Baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kebijakan. Jadi ada dua hal yang bertentangan, padahal dia sama-sama benar, atau kedua hal ini sama-sama mengandung nilai kebijakan gitu Pak. Dengan cara menjalankan pengambilan keputusan. Mungkin bisa diambil satu kata yang tegas kaitan dengan kebijakan yang Bapak ambil. Jadi kebijakan yang Bapak ambil itu kebijakan-kebijakan yang harus mampu dilaksanakan oleh semuanya. Karena akan sangat tidak baik bila kebijakan yang bersumber dari aturan yang sudah ada kemudian dipaksakan untuk dilaksanakan. Itu mungkin pelaksanaannya akan terkendala. Hanya peraturan apa yang harus Bapak laksanakan dan tidak terkendala itu tentu adalah kebijakan-kebijakan yang tadi itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, itu kan. Sebenarnya tidak bertentangan dengan nilai kebajikan sih Bu ya. Jadi dilaksanakan tapi berbenturan dengan kepentingan yang sama positifnya, ya, gitu. sama positif. Jadi nilai kebajikan yang A juga punya nilai kebajikan, yang B juga kebajikan. Nah, bagaimana Pak memilihnya gitu? Contoh aja melarang anak jajan. Ya. Larangan anak jajan. Tentu jajan di sini itu memang ada positif, ada negatif, gitu kan. Ketika ada aturan yang harus dilaksanakan dan anak tidak boleh jajan di sekolah, gitu kan. Satu sisi itu memang positif. Positifnya apa? Pertama, anak itu kan di usia produktif ya, di usia pertumbuhan dia perlu banyak masukan. Ya, betul. Asupan seperti itu positif dan jamnya memang kita tidak bebas seperti itu, jam istirahat Betul, gitu. dan melanggar Ya, BM ya Pak ya. gitu kan. Satu sisi ada hal yang negatif menyertai itu. Kalau makanan bebas itu satu kesehatan, ya, jadwal warna dan lain sebagainya. Kemudian anak mendidik anak untuk hemat itu. Nah, keputusan apa yang kita ambil? Anak disuruh membawa bekal dari rumah, seperti itu. Kemudian uang yang dibawanya ditabungkan, itulah mungkin. Jadi kedua-duanya dilaksanakan, insya Allah positif. Jadi jika nilai kebajikannya sama-sama benar, sebaiknya dilaksanakan kedua-duanya ya Pak ya. Betul. Nah,
Aturan itu kan dilaksanakan. Betul, aturan terlaksana dan juga nilai kebersihannya juga terlaksana. Oke. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak langkah-langkah yang Bapak lakukan ketika mengambil sebuah keputusan itu seperti apa, Pak? Oke. Yang pertama mungkin tadi itu kita harus memilah dua hal, satu aspek positif dan aspek negatif. Setelah kita memilah aspek positif dan negatif, banyak positifnya, cenderungnya kita laksanakan utuh saja. Gitu. Kalau negatifnya justru lebih banyak, nah kita mengambil kebijakan yang lebih fleksibel. Kebijakan yang lebih fleksibel, di mana kita harus mampu melaksanakan kegiatan itu walaupun menabrak aturan, tapi aturan itu bisa dilaksanakan secara pasti, gitu kan. Nah, seperti tadi pelaksanaan kegiatan jajan di sekolah itu kan ada sesuatu hal yang dilarang jajan di sekolah, kemudian hal yang positif itu hal yang positif jelas di sana bahwa kita tidak melarang jajan di sekolah, hanya yang dilarangnya adalah makan sembarangan. Yang diantisipasinya adalah sikap hidup hemat, seperti itu. Nah, itu berdasarkan analisis dan pertimbangan yang pasti disepakati bersama di sekolah. Jadi pertimbangan dari nilai-nilai positif yang ada pada kebijakan tersebut, kemudian jika positif seluruhnya maka dilaksanakan seluruhnya, jika ada negatif mungkin akan dilihat, dipantau kembali dan dianalisis lagi ya Pak ya pelaksanaannya oleh seluruh warga sekolah. Oleh seluruh warga sekolah. Untuk selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut? Iya. Jadi pada kasus dilema etika itu yang maksudnya tadi apa? Hal-hal efektif yang efektif dalam pengambilan keputusan. Hal yang efektif dikatakan efektif bila mana menunjukkan kuantitas yang banyak yang mampu dilaksanakan, ya kan? Yaitu satu, dukungan orang tua. Yang kedua, dukungan warga sekolah. Mulai dari siswanya yang tadi kuantitasnya banyak, kemudian dukungan gurunya yang banyak juga, dan unsur lain, sehingga pelaksanaan kegiatan itu dikatakan efektif kalau menumbuhkan hal yang kondusif di sekolah. Baik. Jadi intinya berkolaborasi dengan seluruh stakeholder ya Pak ya, Iya, baik itu siswa, orang tua, dan juga guru di sekolah untuk seluruhnya pelaksanaan keputusan tersebut. Iya. Baik. Yang selanjutnya Bapak, hal apa yang menjadi tantangan dalam setiap pengambilan keputusan yang selama ini Bapak pernah alami gitu Pak untuk kasus tersebut? Dalam setiap pengambilan keputusan itu tantangan itu pasti ada. Ya. Hanya presentasenya berbeda-beda. Pada kasus tarangan jajan tadi itu tantangannya sangat besar, gitu kan. Tantangan yang pertama itu kebiasaan anak. Sudah menjadi habituasi dalam kehidupan sehari-hari bahwa jajan itu sudah menjadi hal yang biasa dibawa dari keluarga. Nah itu, kita bagaimana caranya meluruskan kebiasaan itu menjadi kebiasaan baru, membawa bekal dan bisa menabung, seperti itu. Saya kira itu aja dulu. Kalau tantangan dari sekolah tidak ada ya Pak? Tantangan dari sekolah itu mungkin fase kegiatannya. Fase kegiatannya secara bertahap dimulai. Mungkin kalau sosialisasinya baik, insya Allah akan dapat cepat diadaptasi. Kalau memang sosialisasinya berjalan lamban, itu ya kan tergantung adaptasi yang kita lakukan dan sosialisasi bagi mereka tentu seperti itu. Jadi fase ini ya Pak yang membuat keputusan tadi itu kadang-kadang menjadi sebuah apakah keputusan saya sudah benar atau belum? Nah, gitu, itu. ya? Betul. Jadi harus bersama-sama berkolaborasi dan juga mungkin dari keseluruhannya kita harus harus terus-menerus berkesinambungan hingga menjadi kebiasaan yang baik. Iya, betul. Selanjutnya Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika atau langsung diselesaikan di tempat ketika ada
masalah dalam kasus tersebut? Itu tergantung intensitasnya kasus dilema ITK yang harus diselesaikan. Tentunya kalau memang dilema ITK ini menyangkut semua hal dalam lingkup pendidikan termasuk stakeholder di luar, itu harus secara bertahap tentunya dan tidak langsung spontanitas dilaksanakan ketika itu. Nah, kalau pada saat ada dilema etika kasus yang terjadi pada siswa dan harus dilaksanakan ketika itu, ketika siswa berperilaku atau berbicara tidak sopan misalnya, pada itu akan harus langsung diberi contoh, diberi sikap tauladan kita bagaimana seharusnya bertindak dan berperilaku yang sopan pada siswa ketika itu, sehingga kesadaran bisa langsung dibuat pada saat itu, walaupun memang pada implementasi tingkat kesadaran itu akan berbeda. Jadi bergantung dari intensitas kasusnya ya Pak ya. Betul. Jika memang harus diselesaikan hari itu juga, maka di tempat diselesaikan. Tapi jika memang kasusnya lebih berat, maka harus ada tahap lanjut atau dari pelaksanaan penyelesaiannya ya. Baik Pak, selanjutnya adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema? Alhamdulillah, itu sangat sekali mendukung. Faktor-faktor apa saja yang paling pokok Bapak dapatkan di kala mempermudah pelaksanaan kebijakan tentang hal yang sifatnya dilema? Tentu rekan-rekan guru, gitu kan, karena dia itu ujung tombak, ya kan? Mulai dari Pak PKS-nya, guru-guru wali kelas, guru-guru mata pelajaran secara umum, melalui beliau-beliau itulah sebagai kepanjangan tangan dari Bapak untuk memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, baik yang personal, perorangan ataupun secara umum pada siswa. Mungkin itu ya. Ya, jadi semuanya bisa berkolaborasi dengan baik untuk Iya. menyelesaikan masalah. Bapak, pertanyaan terakhir, setelah Bapak menyampaikan tadi hal-hal yang hal-hal yang bisa membantu Bapak untuk memberikan keputusan atau hambatan-hambatan yang pernah Bapak alami dalam mencapai keputusan tersebut, apa yang dapat Bapak petik dari pelajaran pengalaman tersebut Pak? Ya. Pengalaman yang sudah dilaksanakan dari kebijakan yang disampaikan terhadap hal yang dilematis tentu akan memperkuat leader pengalaman sebagai pemimpin sekolah. Ini akan berdampak positif terutama terhadap rekan-rekan guru yang nanti kelak menjadi pemimpin dengan dibangun pengalaman bersama saya, berkolaborasi. Intinya dia ada pengalaman positif yang bisa dibawa, dan kelak kemudian hari saya berharap rekan-rekan guru semuanya kepala sekolah sama-sama. Amin ya. Terima kasih ya. Bapak ada lagi tambahan mungkin bisa ya untuk saya gitu. Oke, Ibu sebagai CGP, calon guru penggerak, saya berharap mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang senantiasa berpihak pada siswa. Itu kan, sehingga apa yang dicita-citakan, diimpikan melalui cita-cita pendidikan nasional akan terlaksana. Walaupun dari hal yang kecil, yaitu di daerah kita, di sekolah kita. Itu aja mungkin tambahan dari Bapak. Iya, Bapak terima kasih atas waktunya. Jadi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat saya sendiri dari cara Bapak untuk mengambil keputusan yang bisa baik untuk semua pihak ya Pak ya, baik untuk sekolah, untuk siswa ataupun untuk seluruh guru. Sama-sama, terima kasih kembali atas kesigapan dan kemauan untuk menjadi CGP itu sendiri. Saya sudah bersyukur. Alhamdulillah. Pak, terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Mohon izin waktunya Bapak untuk wawancara sebentar, boleh? Iya. Terima kasih Pak Saleh. Mohon izin untuk merekam juga, karena ini untuk keperluan tugas CGP ya Pak ya. Jadi saya mohon izin untuk direkam kegiatan kita hari ini. Hari ini saya ingin melaksanakan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang Bapak ambil selaku pemimpin pembelajaran dan juga sebagai pembina OSIS di SMP Negeri 2 Tegalwaru.
Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, bagaimanakah cara Pak Saleh untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika selama ini Pak? Ini ya, hubungannya dengan kegiatan siswaan, identifikasi kasus itu biasanya siswaan itu kan kita kerjasamanya dengan wali kelas. Jadi wali kelas itu kan yang posisi terdepan yang langsung menghadapi para siswa di kelasnya. Jadi saya selaku kesiswaan itu untuk identifikasi kasus itu biasanya komunikasi dulu ya dengan para wali kelas. Apakah di setiap kelas itu ada catatan-catatan kejadian setiap harinya. Nah dari situ nanti biasanya kita akan ada komunikasi dengan wali kelas setiap minggunya. Nah dari situ nanti akan kita buat daftaran siapa-siapa saja yang memang harus ada tindak lanjut tentang apa yang terjadi di kelas itu. Mungkin seperti itu. Baik, jadi berkolaborasi dengan wali kelas Iya. terlebih dahulu untuk melakukan pendataan Iya. dari kejadian-kejadian tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya, bagaimana Pak Saleh selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama jika ada kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar gitu loh Pak. Jadi ada kasus tapi dua-duanya benar. Apakah Bapak akan memilih salah satu atau bagaimana mengambil keputusannya? Dalam suatu organisasi itu kan ada pimpinan, ada juga bawahan ya. Begitu hanya juga di sekolah, setiap pengambilan keputusan itu kita tidak bisa secara langsung atau sendiri. Tentu saja di sini saya selaku kesiswaan ataupun sebagai guru harus melakukan komunikasi dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan. Entah itu keputusan yang sifatnya memang untuk mengambil keputusan yang salah ataupun yang benar, itu tetap harus komunikasi dengan kepala sekolah karena bagaimanapun semua kebijakan itu kan ada di pimpinan. Mungkin seperti itu. Namun jika ada suatu kasus yang memang harus Bapak sendiri memutuskan, bagaimana Pak? Apakah Bapak bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut? Itu tergantung besar kecilnya masalah itu ya, atau kasus itu ya. Misalkan memang kalau masalah itu bisa ditangani atau harus memang sudah selesai di saya, ya udah saya selesaikan di kesiswaan. Tapi kalau menurut kesiswaan itu dianggap harus ada komunikasi dengan kepala sekolah, baru keputusannya bersama dengan kepala sekolah. Kemudian apa langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan hubungannya dengan masalah yang ada siswa, tentu saja yang pertama tadi sesuai dengan runtutannya identifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian masalah itu apakah besar atau kecil. Ketika memang masalah itu kecil, ya udah diselesaikan di tataran saya selaku kesiswaan. Kalau memang kasus itu harus dibawa ke meja kepala sekolah, diselesaikan bersama kepala sekolah. Terus kemudian apa lagi? Langkah-langkahnya sudah, langkah-langkahnya dari identifikasi, kemudian langsung mengambil keputusan jika permasalahannya bisa langsung dilaksanakan. Masih ada lagi Pak langkahnya selanjutnya? Yang perlu juga komunikasi dengan orang tua. Itu sangat penting karena sebagaimanapun orang tua harus tahu apa yang dilakukan siswa anaknya itu di sekolah, apakah memang benar-benar belajar ataukah ada masalah atau enggak. Makanya komunikasi dengan orang tua itu penting, tidak hanya ketika siswa yang punya masalah saja, siswa yang tidak ada masalah pun sebenarnya juga harus dikomunikasikan dengan orang tua. Jadi yang selanjutnya itu komunikasi dengan orang tua itu juga sangat penting. Baru memutuskan. Iya. Kebagian apa sih Pak Saleh? Oh iya. Baik, jadi langkah-langkahnya pertama Bapak mengidentifikasi, kemudian jika setelah mengidentifikasi ada masalah yang kecil maka diselesaikan secara langsung di tempat. Kemudian jika besar harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah serta juga mengkomunikasikan dengan orang tua hingga memutuskan hal tersebut ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini Pak Saleh anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan jika terdapat kasus dilema etika seperti tadi? Yang menurut Pak Saleh efektif? Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan.
hal yang dianggap efektif oleh kesiswaan tentang pengambilan keputusan itu tentu saja ketika keputusan itu apa namanya itu, jadi antara pihak orang tua ataupun siswa dengan pihak sekolah itu sama-sama tidak ada yang dirugikan. Jadi ada jalan tengahnya lah. Jadi jangan sampai keputusan itu merugikan salah satu pihak. Maka dari itu setiap keputusan itu tadi harus ada komunikasi. Entah itu dengan kepala sekolah, salah kepemimpinan di sekolah, dengan orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu tetap orang tua utama dari siswa, dan tentu saja dengan kita selaku kesiswaan. Jadi yang paling efektif adalah daya dukung orang tua ya Pak ya. Komunikasi dengan orang tua adalah hal yang paling efektif dalam membuat keputusan. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari yang menurut pasal itu yang sangat bisa menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada saat Bapak menghadapi masalah-masalah dari kasus dilema etika? Jadi gini ya, menurut semua apa yang dilakukan siswa itu kan beda-beda dan semuanya tantangan. Karena setiap apa yang dilakukan siswa itu penanganannya pun juga akan berbeda. Maka dari itu semuanya memang harus ditangani dengan cara tersendiri. Misalkan siswa yang tidak sekolah bagaimana penanganannya, siswa yang pakai pakaian seragam tidak sesuai dengan semestinya seperti apa. Ini seperti itu. Jadi hambatannya bergantung dari siswa sendiri ya Pak ya. Dari masalahnya itu apa? Mahasiswa melakukan hal-hal yang dianggap kesalahan yang berat dengan kesalahan yang ringan, itu akan berbeda keputusannya. Baik, selanjutnya apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema, atau apakah Bapak bisa menyelesaikan langsung di tempat ketika ada kasus dilema tersebut? Untuk penyelesaian kasus itu tergantung dari besar kecilnya ya. Termasuk di sekolah kita itu kan ada kegiatan rutin apel. Salah satu tujuan apel itu kan untuk mengidentifikasi setiap apa aturan-aturan yang tidak dilaksanakan oleh siswa. Misalkan ada aturan yang mungkin aturan yang dianggap misalkan aturan yang biasa saja, bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Tapi ketika memang ada pelanggaran aturan yang mungkin menurut kesiswaan itu dalam tataran yang berat, baru ada waktu khusus. Jadi tidak di lokasi di tempat tersebut, jadi di ruang BK atau ruang kesiswaan. Jadi itu. Kalau itu ada, jadi jadwalnya tidak terjadwal. Mungkin kalau untuk penanganannya ada apel dulu, nanti ketika itu baru bisa. Kalau misalnya ada masalah kecil langsung ya Pak ya. Selanjutnya apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dan membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan Pak? Jadi setiap keputusan yang dilakukan kesiswaan itu tidak sendiri, jadi dikomunikasikan dengan semua guru. Jadi guru, wali kelas itu kan harus tahu. Jadi masukan pun juga dari guru yang mengajar di kelas, dari wali kelas. Nah dari situ tentu saja terjadi komunikasi, terjadi diskusi, tentu saja termasuk ke keputusan yang akan diambil. Itu juga dari masukan semua guru, wali kelas, termasuk dari pimpinan sekolah. Jadi hubungannya yang bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan adalah dari semua guru, termasuk wali kelas, kepala sekolah ya Pak ya. Baik, yang terakhir Bapak, dari hal-hal yang tadi Bapak sudah sampaikan, dari dilema etika, kemudian langkah-langkah pengambilan keputusan, serta hambatan-hambatan yang sudah Bapak beberkan tadi, apakah ada pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari pengalaman-pengalaman tersebut Pak? Jadi setiap penanganan siswa itu memang memberi pembelajaran, khususnya kesiswaan itu tentang belajar bagaimana cara mengkondisikan siswa ya, bagaimana membuat siswa itu mau taat kepada aturan. Mau taat kepada aturan itu tidak harus kita dengan cara membentak, memarahi, tapi dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif, di mana siswa itu mau dan menerima aturan sekolah tanpa harus dengan bukan kekerasan ya, tapi ketegasan. Jadi mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif. Jadi ternyata dari kasus tersebut ada yang bisa kita ambil ya Pak ya. Dari anak pun kita bisa belajar.
Baik Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan. Nanti saya juga minta izin untuk mengupload ini Siap. ke YouTube ya Pak ya, jika Bapak mengizinkan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa membantu saya khususnya untuk belajar lagi sebagai seorang pemimpin siswa. Baik, terima kasih Bapak Saleh. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar